Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Skarkinasi dengan NIM J1B018048. Di sini saya akan mensimulasikan dan memverbalkan perawatan preventive resin restoration. Langkah pertama yang dilakukan yaitu persiapan dari operator. Persiapan dari operator menggunakan APD level 3 yang meliputi penggunaan dari gown all cover, kemudian menggunakan apron, kemudian menggunakan masker, head cover, Google atau face shield, kemudian menggunakan shoes cover atau hood, dan juga menggunakan gloves atau sarung tangan. Berdasarkan skenario, pasien yang berumur 9 tahun akan diberikan perawatan preventive resin restoration tipe B atau C pada gigi 36-nya. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada bagian bengkok, kemudian ada alat dasar, eskavator, sonde, pinset, kaca mulut. Kemudian ada juga ball pointed. Lalu selanjutnya ada microbrush, ada cotton palette, cotton roll. Lalu ada brush dan pumisnya. Kemudian ada spit yang nanti akan digunakan sebagai pengganti dari three-way searing. Lalu kemudian ada saliva ejector. Kemudian bahan-bahannya yaitu ada bahan liner menggunakan kalsium hidroksida, lalu bahan etsam menggunakan asam fosfat 30-50%, lalu bahan bonding, komposit, dan sealant menggunakan adhesive resin base. Kemudian ada low speed triangle dengan bur-burnya terdapat bur diamond bur, fine finisher bur, dan white finishing stone. Kemudian ada liqueur. Prosedur tahapan perawatan preventive resin restoration. Tahap yang pertama itu persiapan dan isolasi gigi. Pada tahap ini yaitu pertama menggunakan alat pelindung diri APD level 3, kemudian mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan. Setelah siap, lalu melakukan profilaksis oral menggunakan brush dan pumis menjelaskan pada seluruh permukaan gigi pasien. Dapat juga menggunakan rubber cup untuk permukaan halus gigi, atau kita juga dapat menginstruksikan kepada pasien untuk berkumur atau gosok gigi terlebih dahulu. Setelah itu, yaitu lakukan isolasi pada gigi pasien. Isolasi dapat digunakan menggunakan rubber dam maupun menggunakan cotton roll. Di sini saya akan menggunakan cotton roll karena giginya pada 36, yaitu kita akan memberikan isolasi pada area vestibulum dan lingualnya. Cotton roll diberikan dengan bantuan pinset. Kemudian pasang saliva ejector untuk menghisap saliva pada rongga mulut pasien. Kemudian setelah itu lakukan pengeringan pada permukaan gigi, terutama di bagian pipi dan fisur giginya menggunakan air siring. Kemudian tahap yang kedua yaitu preparasi kavitas dan aplikasi liner. Sebelum kita melakukan preparasi, kita harus memastikan dulu letak dari kariesnya menggunakan sonde. Kita pastikan. Kemudian setelah itu baru kita melakukan preparasi dilakukan menggunakan low speed dan round bur. Kemudian lakukan preparasi pada area pit dan fisurnya. Setelah itu yaitu lakukan penghalusan seluruh permukaan bidang giginya.
bidang yang sudah dipreparasi kita haluskan menggunakan fine finishing diamond gur. Nah, asumsikan gurnya sudah diganti menggunakan fine finishing diamond gur. Lalu kita haluskan permukaannya. Kemudian setelah itu lakukan irigasi dengan air menggunakan water searing. Hal ini dilakukan untuk membersihkan debris-debris dan juga sisa preparasi kavitas. Nah, setelah itu baru keringkan dengan air searing. Setelah kering, lalu langkah selanjutnya yaitu kita melakukan aplikasi liner. Nah, linernya itu menggunakan bahan kalsium hidroksida pada dentin yang terbuka. Sebelum kita etsa, kita masukkan kalsium hidroksida 8 pointed dalam fit and fissure-nya. Sebagai liner, kemudian setelah itu tahap yang selanjutnya yaitu aplikasi etsa. Nah, pada pengaplikasian etsa yang digunakan itu kan asam fosfat 30-50%. Kita aplikasikan menggunakan microbrush. Ambil etsanya, kemudian kita letakkan di giginya. Kita tunggu selama 30 sampai 60 detik atau sesuai dengan aturan pabrik. Kemudian setelah itu kita mencuci permukaan giginya. Nah, caranya itu dengan mengirigasinya dengan air menggunakan water searing untuk menghilangkan sisa-sisa asam etsa. Nah, setelah itu kita hisap dengan bantuan saliva ejector. Nah, cotton roll-nya yang kotor dan basah kita ganti dengan bantuan pinset. Kita ganti cotton roll-nya. Lakukan pengeringan permukaan giginya dengan air searing. Nah, kita keringkan sampai terlihat berwarna putih kapur atau chalky white. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita mengaplikasikan resin komposit. Nah, sebelum itu kita mengaplikasikan dulu bahan bonding pada kavitas. Kita ambil bonding yang telah disiapkan, kemudian letakkan pada kavitasnya menggunakan microbrush. Lalu setelah itu kita biarkan keringkan, angin-anginkan, kemudian kita light cure selama 10 detik atau sesuai dengan aturan pabrik. Kemudian selanjutnya kita lakukan aplikasi dari resin kompositnya. Kita ambil kompositnya menggunakan ball pointed. Kita aplikasikan kompositnya. Aplikasikan sampai merata. Tekan dan letakkan sesuai bentuk anatomi dari permukaan giginya. Kemudian setelah itu kita dapat melakukan polimerisasinya
dengan bantuan dari Liqueur. Nah, kita Liqueur 20 detik atau sesuai dari aturan pabriknya. Nah, bonding dan komposit harus dilakukan secara berurutan. Jadi bonding dulu, kemudian aplikasikan kompositnya. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu pengaplikasian dari sealannya. Kita pertamanya menyiapkan aplikasi dari bahan sealannya. Sealannya sudah disiapkan, kemudian kita ambil sealan menggunakan ball pointed, kemudian kita letakkan di atas kompositnya. Kita ratakan, jangan sampai ada gelembung udara. Kemudian setelah itu kita melakukan polimerisasi lagi dengan bantuan Liqueur selama 20 detik untuk yang tipe B dan 30 detik untuk yang tipe C atau sesuai dengan aturan pabrik. Nah, setelah silen mengeras, kita lepaskan cut kontrolnya. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada permukaan pit dan fisur gigi yang sudah diaplikasikan silannya. Nah, kita menggunakan sonde. Pastikan periksa seluruh bagiannya. Nah, setelah itu lakukan cek oklusi. Cek oklusi dilakukan dengan menggunakan articulating paper. Kemudian apabila ada kelebihan bahan, maka kita bisa menghaluskannya dengan finishing pour. Nah, asumsikan ini adalah finishing pour, nanti kita dapat mengurangi kelebihannya menggunakan finishing pour. Apabila terdapat kelebihan. Prosedur yang terakhir yaitu memberikan KIE kepada pasien, yang dilakukan dengan cara memberikan instruksi kepada pasien untuk tidak makan dan minum 30-60 menit setelah dilakukannya perawatan, lalu menjaga kesehatan rongga mulutnya selalu dengan cara menggosok gigi 2 kali sehari, pagi hari setelah makan dan malam hari sebelum tidur. Kemudian menghindari makanan-makanan yang keras, menghindari makanan-makanan yang lengket, kemudian selalu makan makanan yang bergizi yang baik untuk kesehatan gigi dan mulutnya. Kemudian selanjutnya juga memberikan edukasi kepada pasien untuk melakukan evaluasi kunjungan kembali 1 minggu setelahnya, kemudian untuk kontrol rutin yang dilakukan setiap 6 bulan sekali. Selanjutnya saya akan memberikan KIE kepada pasien dan orang tua pasien. Pak Bu, jadi ini Ade sudah selesai dilakukan perawatan ya. Nanti tolong Ade jangan makan, jangan minum 30-60 menit setelah ini. Nanti kalau misalnya Ade pengen minum, Ade bisa minum dulu pakai sedotan. Lalu selanjutnya tolong juga diperhatikan ya Pak Bu kesehatan rongga mulut adiknya. Nanti selalu sikat gigi 2 kali sehari. Rajin sikat gigi ya Dek, 2 kali sehari itu pagi hari setelah makan dan malam hari sebelum tidur. Terus selalu makan makanan yang bergizi, terus hindari dulu makan makanan yang lengket, makan makanan yang keras itu dihindari dulu ya. Kemudian Pak Bu untuk kontrol selanjutnya itu 1 minggu setelah ini, nanti untuk evaluasi. Nah kemudian kontrol rutinnya bisa 3 atau 6 bulan sekali. Nah itu tergantung nanti dari kondisi adik. Begitu, apakah ada yang ingin ditanyakan Pak Bu? Ya, terima kasih Pak Bu. Semoga adik cepat sembuh ya.